pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Sebagai manusia, kita pasti menginginkan kehidupan yang berkualitas. Secara sederhana, kehidupan ini sering diterjemahkan sebagai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Negara kita merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk negara kita telah mencapai 237,6 juta jiwa. Jumlah ini tidak main-main, karena merupakan jumlah keempat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Akibat dari jumlah penduduk yang besar ini, akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengangkat kualitas hidupnya, karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Bukan itu saja, dukungan lingkungan dan sumber daya alam juga sangat besar. Penduduk yang besar akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidupnya. Bukan saja karena setiap penduduk akan menghasilkan sampah yang dapat mencemari lingkungan, tetapi juga akan terjadi perusakan lingkungan oleh penduduk itu sendiri karena desakan kebutuhan hidup yang tidak tertahankan. Melihat betapa besar dampak jumlah penduduk terhadap kualitas hidup manusia, maka penulis memiliki beberapa solusi pemecahan sebagai berikut. Pertama, solusi yang bersifat preventif adalah harus diupayakan agar jumlah penduduk yang besar tidak bertambah besar tanpa kendali. Kedua, solusi yang bersifat kuratif adalah harus diupayakan upaya pemberdayaan ekonomi dan pembinaan ketahanan keluarga bagi keluarga miskin atau penganggur. Nama saya Siti Halisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang transisi demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematika tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Menurut aliran Malthusian berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan ketersediaan makanan atau pangan membuat ketersediaan pangan menjadi berkurang, sehingga terjadi kemiskinan dan kemelaratan. Pendudukan pertumbuhannya 2 kali lebih cepat daripada pangan, maka Thomas Robin Malthus menyarankan untuk melakukan pembatasan penduduk dengan cara preventive check dan positive check, yaitu pengekangan diri dan usaha pengurangan kelahiran. Positive check ada 2, yaitu pengurangan penduduk atau pencabutan nyawa dan keadaan yang menyebabkan kematian. Tapi teori ini ada sebagian ahli yang tidak setuju karena Malthus tidak memperhitungkan kecepatan pengiriman, perkembangan teknologi dalam produksi makanan, dan juga jika ekonomi atau kualitas hidup penduduk baik bahkan tinggi, itu akan mengurangi tingkat fertilitas penduduk. Baik, saya membawakan bagian C, teori pertumbuhan penduduk. Teori ini bukan bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produksi yang dihasilkan. Penduduk merupakan suatu kumpulan masyarakat yang melakukan interaksi dalam suatu daerah. Permasalahan kependudukan: 1. Tingkat pelarian yang cukup tinggi. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program pemerintah. 3. Pernikahan dini. Tujuan dan manfaat kependudukan: 1. Mempelajari kualitas dan distribusi penduduk. 2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk. Dampak positif karena sumber daya manusia menjadi limpah ruas sehingga tersedianya banyak untuk kebutuhan industri dan semacamnya. Dampak negatifnya: 1. Tingkat kemiskinan semakin meningkat. 2. Kekurangan pangan. 3. Timbulnya permukiman atau daerah kumuh di perkotaan. 4. Meningkat kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. 6. Tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerja. Cara mengatasinya: melaksanakan program KB, menggalakkan program transmigrasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pelatihan di bidang soft dan skill atau hard skill. Nama saya Mutia Aisyah, NIM 0501193208. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan perempuan dan kebijakan pengendalian kelahiran. Salah satu usaha pemerintah untuk menekankan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah dengan program keluarga berencana. Dalam Kamus Besar KBBI, keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Tujuan utama KB adalah untuk meningkatkan
derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga, serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan KB, diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produktif. Dengan demikian, taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat. Berikut adalah tujuan KB. 1. Mengendalikan kelahiran dan pertumbuhan penduduk. 2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 3. Meningkatkan kesehatan keluarga. 4. Mengatur kelahiran anak. Meningkat upaya pemberdayaan perempuan. Dalam kehidupan berumah tangga, wanita sangat berpengaruh dalam proses peningkatan jumlah penduduk. Hal ini yang mendorong Badan Keluarga Berencana untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan dan menyetarakan gender. Hal ini dilakukan dengan harapan perempuan dapat mengurangi ketergantungan dari pihak laki-laki, terutama dalam urusan jumlah keturunan. Dengan adanya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan, pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena salah satu yang dapat mendukung adalah kesepakatan dalam merencanakan keluarga dapat mempengaruhi di mana hak dan kewajiban sudah setara antara suami dan istri sehingga sangat memperhatikan adanya keadilan dalam rumah tangga.